Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Prandes Bambang Heriadi MT selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah ventilasi tambang. Kami dari kelompok M Sahrudin Injan Juwita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan pengendalian gas pengotor pada sistem ventilasi tambang bawah tanah. Yang pertama yaitu daftar agenda. Adapun yang pertama yaitu tentang pengertian gas pengotor, yang kedua jenis-jenis gas pengotor, yang ketiga pengendalian gas pengotor, dan yang keempat yaitu alat pendeteksi gas. Yang pertama yaitu pengendalian gas pengotor. Terdapat beberapa macam gas pengotor dalam udara tambang bawah tanah. Gas-gas ini berasal baik dari proses-proses yang terjadi dalam tambang maupun dari batuan. Gas-gas pengotor yang ada dalam tambang bawah tanah tersebut ada yang bersifat gas beracun dan gas berbahaya. Gas beracun yaitu gas bereaksi yang bereaksi dengan darah dan akan menyebabkan kematian. Sedangkan gas berbahaya adalah gas yang dapat menyebabkan bahaya, baik terhadap kehidupan manusia maupun terhadap hal-hal yang lain. Misalnya, menyebabkan peledak. Jenis-jenis gas pengotor. Jenis-jenis gas pengotor ini sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu ada CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua ada CH4 atau metana. Yang ketiga ada CO atau karbon monoksida. Yang keempat yaitu ada H2S atau hidrogen sulfida. Yang kelima ada SO2, sulfur dioksida. Yang keenam ada NO2 atau nitrogen dioksida. Yang ketujuh ada H2 atau hidrogen. Yang kedelapan adalah Rn atau radon. Berikut merupakan pengaruh kekurangan oksigen terhadap tubuh manusia. Jikalau hanya terdapat 17% O2 di udara, maka akan berpengaruh pada laju pernapasan meningkat. Jikalau hanya 15% O2 di udara, maka pengaruhnya terasa pusing, suara mendesing dalam telinga, dan jantung berdetak cepat. Jikalau hanya ada 13% O2 di udara, berpengaruh terhadap kehilangan kesadaran. Jikalau hanya ada 9% O2 di udara, pengaruhnya ini pucat dan jatuh pingsan. Jikalau hanya ada 7% O2 di udara, maka berpengaruh sangat membahayakan kehidupan. Nah, jikalau hanya ada 6% O2 di udara, maka akan terjadi kejang-kejang ataupun kematian. Berikut ini adalah pengaruh racun gas CO sebagai fungsi waktu. Di mana jikalau kita menghirup karbon dioksida sebesar 0,04% dalam waktu 1 jam, maka rasanya tidak enak. Jikalau kita menghirup 0,06% karbon monoksida sepanjang 2 jam, maka akan terasa pusing. Sebaliknya, jika 0,08 kita hirup karbon monoksida sepanjang 3 jam, maka akan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu tentang pengendalian gas pengotor pada sistem ventilasi tambang bawah tanah. Terdapat 5 pengendalian gas pengotor pada sistem ventilasi tambang bawah tanah. Yaitu yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada pemindahan, yang ketiga ada absorpsi, yang keempat ada isolasi, yang kelima ada pelarutan. Yang pertama yaitu pencegahan. Yang pertama kali dalam pencegahan ini yaitu menerapkan prosedur ledakan yang benar. Yang kedua, perawatan dari motor-motor bakar yang baik. Yang ketiga, pencegahan terhadap adanya api. Yang keempat, mencegah sumber pemicu kebakaran. Yang kedua yaitu pemindahan. Dalam pemindahan ini ada 4 cara. Yaitu yang pertama penyaliran gas sebelum penambangan. Yang kedua, pengontrol sistem ventilasi tambang. Yang ketiga yaitu penggunaan ventilasi isap lokal. Dan yang keempat ini penyaluran melalui lubang pengeluaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu absorpsi. Absorpsi sendiri ada 2 cara.
yaitu penggunaan reaksi kimia terhadap gas yang keluar dari mesin. Yang kedua, yaitu pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil ledakan. Yang keempat, yaitu isolasi. Isolasi tersendiri ada dua cara. Yaitu yang pertama, memberi batas sekat terhadap daerah kerja yang terbakar atau sudah tidak dikerjakan. Yang kedua, yaitu penggunaan waktu-waktu peledakan pada saat antar gilir atau waktu-waktu tertentu. Yang terakhir, yaitu pelarutan. Pelarutan sendiri ada dua cara juga. Yang pertama, yaitu pelarutan lokal dengan menggunakan ventilasi lokal. Yang kedua, yaitu pelarutan dengan aliran udara utama. Selanjutnya yaitu alat pendeteksi gas. Banyak sekali macam-macam alat pendeteksi gas. Yang pertama yaitu toka gas detektor tipe R7CH dan CO2. Yang kedua ada yaitu Riken gas detektor model 18CH4. Yang ketiga ada gas detektor Kitagawa type. Yang keempat yaitu otomatis alarm model GP322. Yang kelima yaitu ada Biramis anemometer. Yang keenam ada smoke tester. Yang ketujuh ada alat ukur relatif derajat kelembapan. Yang kedelapan ada digital type atau temperature moisture. Yang kesembilan yaitu ada portable for gas detector Riken Keiki model GX86A. Yang kesembilan ada gas chromatografi. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.